alaihim, bersikap lembut kepada mereka, warahmatihim, dan menyayangi mereka. Dalam tema ini kita dituntut untuk menerobos sekat-sekat madhab, sekat-sekat ormas, sekat-sekat ras, golongan, kesukuan, menjadi satu ikatan ummah wahidah. Karena Rabbun wahid, satu umat, karena Tuhannya satu, yaitu ummatul muslimin, umat kaum muslimin, umat Islam yang Tuhannya satu. Dan umat Islam itu sudah jelas batas-batasannya. Mereka yang bersyahadat, beridentitas muslim, terlepas dari madhab mereka apa, suku mereka apa, ormas mereka apa, partai mereka pun apa, selama mereka muslim, maka di sini disebut hurumat. Haram itu kayak istilah haramain, Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga haram, maksudnya suci. Suci tidak boleh dinodai, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh direndahkan. Hak-hak mereka, hak untuk sama-sama dihargai, dihormati, tidak ditelantarkan. Dan ini satu tema yang cukup berat mengamalkannya, dan memang barurat ngamalkeunna mah lain ieu wungkul. Terutama kaitannya karena kita sudah tersekat-sekat dalam partai politik. Apalagi sekarang musimnya musim politik. Suka dan tidak suka itu patokannya adalah sama tidak platform politiknya. Sudah tidak melihat lagi identitas Islamnya. Pokoknya saya Ganjarian, maka beak we Prabowo jeung Anies Baswedan teh. Pokoknya saya koalisi perubahan. Pokoknya saya kubu Pak Prabowo. Jadi tersekat-sekat itu saja. Dulu tersekat-sekat pada Jokowi, Prabowo, terlepas partainya apa. Dan kemudian kita leluasa saja menghina, merendahkan. Kita lupa dengan syariat husnudon. Ya. Cenah husnudon naon ka mereka yang sekulitnya husnudon, bodoh, can nyaho gitu, geus nyaho tara ngaji gitu. Tapi kan mereka tidak berhak untuk dihina, direndahkan. Di sini kita harus hati-hati ya. Jangan sampai menodai kesucian keislaman Bapak Jokowi, Bapak Prabowo, Bapak Anies Baswedan. Menodai kesucian keislaman pro Ganjar, pro Jokowi, pro Prabowo, pro Anies. Kalau kita mengkritik wilayahnya amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu fokus di ma'rufnya, fokus di munkarnya. Kalau kita menilai ada kemunkaran ya di balik proyek IKN misalkan, fokus di sana. Ya. Kalau kita menilai ada kemungkaran di balik proyek kereta cepat misalkan, jalan tol, fokus di sana. Ya, kritik tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Tapi tidak kemudian menghina orangnya, merendahkan
para pejabatnya, apalagi sampai sumpah serapah, nyebut tolol, bajingan dan sebagainya. Meskipun dalam hati kecil kita memang layak mereka mendapatkan gelar itu, tetap nggak boleh. Tecenan orang menyebut bajingan tolol kan bael ada orang kafir itu, ya, dengeteuing. Kita kemudian jangan malah mengeluh-ngeluhkan. Orang kafir diluluhkeun si RG, RG teh rijalul goh da RG. Hari orang Islamnya direndahkan. Nah ini ya beratnya mengamalkan tema ini karena kita hidup sudah tersekat-sekat oleh golongan, oleh ras, oleh suku. Ya. Termasuk dalam masalah madhab. Kalau kita nggak sependapat dengan maulid, fokus di kritik maulidnya, kritik ilmiah. Karena peringatan maulid itu begini. Kita sudah ditemakan, Agustusan ke maulid. Nah kita harus mampu menjawabnya. Kira aku maulid negara menang, maulid nabi henteu kan gitu logikanya. Ya. Nah kita fokus, tapi tidak kemudian nyerempet. Kita membenci para pengamal maulid, bertemu tidak salam. Ya. Kita merendahkan mereka, menyebut ahli bid'ah, ya. Menyebut finnar, ya, nggak boleh. Kita fokus di kajian maulidnya, kita fokus di tahlilannya. Tapi sebatas tema tahlilannya, kajian ilmiahnya. Tetap dengan para pengamal tahlilan itu karena mereka masih muslim, kita wajib salam. Ya. Kalau diundang wajib datang, kalau mereka sakit wajib dijenguk. Kalau mereka meninggal wajib kita hadir. Ya. Tidak boleh menghinanya, menelantarkannya. Nah, ini yang berat itu menghinanya. Dalil-dalilnya yang pertama surat Al-Hajj ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Siapa yang mengagungkan hal-hal yang suci dari Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Ini konteks surat Al-Hajj itu, hurumatillah itu semua yang ada di tanah haram dengan ritual-ritual manasiknya yang haram. Mau itu haji, umroh, atau kurban. Haram itu kan bukan di tanah haram saja, tapi juga di hari yang haram. Idul Fitri, Idul Adha, dan semua ritualnya, manasiknya. Tapi Imam An-Nawawi beristidlal dengan ayat ini, hurumatillah itu semua hal yang Allah haramkan, tong haramnya yang haramkan, yang Allah sucikan. Dan termasuk sudah kita bahas juga di hadis-hadis sebelumnya bahwa dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Ya. Darah sesama kita, kehormatan di sesama muslim, harta di sesama muslim haram, suci. Tidak boleh dinodai, tidak boleh diingkari, dilanggar, dilabrak. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 32-nya Allah menegaskan lagi, wa may yu'azzim sya'airallah. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar itu artinya petunjuk, penanda keberadaan Allah. Fa innaha min taqwal qulub, maka sungguh itu termasuk ketakwaan dalam hati. Ini di surat Al-Hajj fokus syiarullah itu hewan kurban. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, di dua ayat berikutnya. Ya. Jadi hewan kurban. Bagaimana mengagungkan hewan kurban itu?
yaitu dengan memilih yang termahal, yang terbesar, yang kita mampu. Ya. Ya kalau Bapak mampu sasaham na 5 juta, 5 juta we teu kudu 3,5 juta. Ya. Ada cenah 3,5 juta ngap-ngapan nya geus atuh. Ya, kalau mampu 5 juta, 10 juta, 10 juta we. Ngarasa pina badag. Ya. Amun anu 3,5 juta kan paling sapina jatuhna nu 25. Gitu mah nu nyumbang 10 juta kan bisa nu 30 juta rada badag. Ya, yu'adzim syairullah. Jangan mau disamakan Bapak. Ya, masa disamakan? Punten, bukan merendahkan. Tukang beca we bisa kurban. Ya, pedagang emperan aja bisa kurban. 3,5 juta biraku Bapak kontrakan loba. Ya. Kurbana sarua jeung anu fakir miskin maksakeun. Ini Bapak minimal 2 saham. 7 juta, 10 juta, enggak apa-apa. Mengagungkan syiar Allah. Termasuk syiar Allah itu semua ritual manasik haji ya. Karena syiar-syiar Allah itu inna sofa wal marwata min sya'airillah. Fadhkurullah indal masy'aril haram. Itu merujuk pada ritual-ritual manasik haji. Tapi Imam An-Nawawi beristidlal dengan ayat ini, syiarullah itu semua yang Allah ciptakan, khususnya manusia. Semua kan yang ada di alam semesta ini. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ayat itu kan bukti keberadaan Allah. Ayat itu syiar. Dan itu bukti ketakwaan yang ada dalam hati. Kalau kita merendahkan kehormatan kubu Jokowi, kubu Prabowo, ya, kubu Anies Baswedan, berarti tidak ada ketakwaan dalam hati. Kalau ada ketakwaan dalam hati, hati-hati gitu. Menyebarkan informasi seputar kubu sebelah itu hati-hati. Termasuk dalam tema keagamaan, ya, tentang maulid, tentang tahlilan, tentang syuroan. Mau menyebarkan itu hati-hati, jangan sampai ada bahasa ya yang kita sebarkan yang itu menodai kesucian syiar-syiar Allah. Berarti nggak ada ketakwaan dalam hati. Nyambung ini dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu yang paling takwa, dan takwa itu wujudnya ada di hati. Di antaranya yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Wahfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkan sayapmu kepada kaum mukminin. Sayap itu kan burung begini, ya, ayam begini itu merendah, maksudnya merendahkan tubuhnya. Rendahkan tubuh kamu, tubuh fisik. Ini menunjukkan berarti merendah, tawadu. Termasuk kata-katanya, sikapnya di hadapan kaum mukminin. Selama mereka statusnya beriman, maka kita harus merendah. Ini konteksnya sangat tepat kalau diarahkan kepada orang Arab. Ya. Orang pan ke berdasar si Arab. Orang Arab itu cek supir orang Cililin, orang Cianjur, wah cenah apa cenah. Pak Haji cenah, abdi ge awal datang ke Saudi, haruah orang Arab cenah mana teh ngambek we jeung ngambek si oreng cenah ngomongna kitu. Sosorongot popolotot. Yang Bapak ke tanah haram sok kaneul ku si askar banyak, da memang kitu. Tapi meskipun demikian diarahkan oleh Allah wahfid janahaka lil mu'minin. Tapi aya orang Arab nu bager ge, ya. Kan saeutik. Duka beneran gitu ka urang saeutik. Lobana mah anu kitu we. Ya. Tadi bandara meureunnya rada sararantun teh lagi di training teh mah. Di luar bandara mah kalalasar we.
Merendah ini artinya kita tidak merasa lebih tinggi. Ya. Orang Persis jangan merasa lebih tinggi dibanding orang NU, orang Muhammadiyah. Kita itu sombong. Tetap merendah. Dalam berkata merendah, dalam berdiskusi merendah. Baik diskusinya di darat, diskusi di medsos, merendah. Sikap yang merendah itu tidak akan ada kata-kata kasar, sikap-sikap kasar. Wa qala ta'ala man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard. Siapa yang membunuh satu jiwa bukan karena dia membunuh jiwa yang lain. Kalau membunuh satu jiwa karena dia membunuh jiwa yang lain namanya kisos. Kisos mau wajib. Ya. Au fasadin fil ard, atau karena dia berbuat fasad di muka bumi. Boleh membunuh orang yang dia berbuat fasad di muka bumi meski dia muslim. Asal terbukti berbuat fasad. Apa fasad itu? Yuhlik wa minan wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Di surat Al-Baqarah. Sa'a berusaha di muka bumi untuk yuhlikal hartha wan nasl, menghancurkan ladang dan keturunan, menghancurkan bumi dan juga manusianya. Ya. Al-hartha itu juga bisa diterjemahkan istri karena nisa'ukum harthul lakum. Jadi membinasakan keluarga, menghancurkan manusia, ya, menghancurkan hartanya, menghancurkan bumi, dan itu ngarusak itu. Itu boleh dibunuh, ya, qatalan nafsan. Hukumannya boleh hukuman mati. Sehingga narkobanya menghancurkan generasi itu. Atau kejahatan lainnya, LGBT menghancurkan generasi. Makanya di sejak zaman Nabi, zaman Umar hukumannya hukuman mati. Kalau mereka nggak mau tobat, ngarasieun, muntesieun, ya udah hukuman mati. Orang yang murtad itu merusak agama, merusak manusia, merusak keturunan. Wah, itu hukumannya hukuman mati. Fasad. Faka'anna ma qatalan nasa jami'a, membunuh satu jiwa bukan sebagai hukuman karena dia membunuh atau berbuat fasad, maka seolah-olah telah membunuh semua manusia. Wa man ahyaha, dan siapa yang memberinya kehidupan, membiarkan dia hidup, faka'anna ma ahyan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah menghidupkan semua manusia. Jadi membunuh satu orang itu dosanya sama dengan membunuh semua manusia. Jadi kasar mah payahan we kabeh. Kalau nggak sampai hati ya jangan, satu juga nggak boleh. Mengapa berani membunuh dia? Payahan anak istri. Tapi udah enak kata main anak istri geus terlalu geus teu era. Kenapa berani membunuh yang itu? Sedangkan yang lain itu padahal dosanya sama. Bukan berarti anjuran payahan KB sekalian. Nggak ada manusia yang sampai tega seperti itu. Sekejam-kejamnya Hitler anger we, nggak berani membunuh anak istrinya, keluarganya. Nah ayat ini menegaskan dosanya itu sama dengan membunuh anak, istri, keluarga. Haram. Membiarkannya hidup juga sama berarti membiarkan hidup kepada semua manusia. Ini jadi dalil bahwa kita nggak boleh sembarangan membunuh. Kecuali dalam perang sebagai hukuman silakan. Maka dari itu dosa membunuh itu layaknya dihukum mati. Ya. Ini modern disunat.
Jeung ayeuna masyarakatna geus teu amok jadi jara rempling uluna teh mau keur ngambek keneh mah terus tekan. Mahkamah Agung teh kan dosa membunuh jadi disunat, jadi tidak dihukum mati. Padahal memang hukumannya hukuman mati karena sama saja dengan sudah membunuh semua polisi. Hadis-hadis yang Imam An-Nawawi tuliskan, yang pertama hadis Abu Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin kepada mukmin itu seperti bangunan yang harus saling menguatkan sebagiannya pada sebagiannya lagi. Wasyabbaka baina asabi'i. Nabi begini, menyilangkan jari-jari. Sekarang zamannya kolaborasi, bukan kompetisi. Bukan bersaing padu gelis, tapi saling menutupi, saling membantu. Susah tuh udah ngamalkeun hadis itu di masjid wae ge urang teh bersaing, berkompetisi. Karena kita enggak masuk struktur, enggak masuk lingkaran kepengurusan, enggak bisa saling mengisi. Hayangna teh nemak we. Hayangna teh nyerang we. Di yayasan begitu, di ormas begitu. Hese. Dan ini butuh pendidikan tingkat tinggi, baik itu pendidikan training di hatinya termasuk pengalamannya. Karena ada banyak juga orang ahli ngaji dibawa asup jadi pengurus mah, ya pengurus masjid ya gitu. Kok mau jadi pengurus organisasi sampai level hese silih gitu duka kunaon. Kenapa hatinya sekotor itu? Kenapa nggak bisa saling membantu? Kita nggak mungkin menegakkan Islam sendirian. Persis pun nggak mungkin menegakkan Islam sendirian. Butuh bantuan NU, Muhammadiyah, Salafi, ya, PKS. Lalu kenapa kemudian saling serang? Ya, nggak boleh saling dukung, saling berkolaborasi. Kita mengisi di mana, yang lain di mana, silakan. Kompetisi dalam artian fastabiqul khairat. Ai kompetisi silih sigeung mah teu fastabiqus sayyiat. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man marra fi syai'in min masajidina. Siapa yang lewat membawa sesuatu ke masjid kami au aswakina atau ke pasar, wa ma'ahu nablun, dan dia bawa anak panah, falyumsik, cepeng anak panah itu, aul yakbid ala nusoliha, atau pegang teguh di ujungnya, bikaffihi, dengan telapak tangannya, an yusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'in, jangan sampai mengenai seorang muslim pun sedikit dari anak panah itu. Takor jadi panitia kurban tunjuk-tunjuk tuh ku bedauk. Tuh belah itu awas bae mun kitu nojos. Dan ini kata Nabi, man hamala alaina silah falaisa minna. Siapa yang menodongkan senjata kepada kami bukan umat dari kami. Meskipun alasannya tidak sengaja, tetap bedoraka. Makanya harus kifarat. Ya, man qatala nafsan man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Berarti kifaratnya kan dosa. Khata'an, yang membunuh tidak sengaja. Meskipun tidak sengaja, bebaskan hamba saya yang mukmin lalu bayar diat. Diatnya itu 100 onta. Mun onta hargana 30 juta berarti sabaraha 100? Ya, 3 miliar. Saking besarnya dosa, hati-hati cekelan, jangan sampai kalau melukai saja, melukai
Satu jarinya melukai, diatnya 10 onta, 300 juta. Daripada mayar 300 juta, cekelan sing bener ya. Jangan sampai menodongkan, melukai orang lain tanpa sengaja pun gak boleh. Ini saking sucinya kehormatan seorang muslim. Darah seorang muslim itu suci, gak boleh teralirkan meski karena ketidaksengajaan. Ya lamun mau motor, mau mobil, kalem bisa ngadupak batur. Ya. Saya sakit hati dapat berita santri ditabrak kabur ke Bolobur Getih. Dan tidak sengaja, nah itu ngejalankeun dalam kecepatannya diatur mau lebih kaki itu. Kenapa sampai begitu? Iya karena tadi teh dicekal bener tagasna pedal udah cekel bener. Makanya enak barudak kerusum sepeda listrik kade. Ya, makanya saya juga awas gitu. Lelaunan bisa kene direm. Mumpacen lelaunan awas. Nabrak batur alasan teu haja nggak bisa, tetep kudu kifaratna. Ini saking terhormatnya darah seorang muslim. Wa anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minin, perumpamaan kaum mukminin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, dalam hal saling mencintai dari mawaddah, saling menyayangi, saling perhatian. Ta'atuf itu lembut. Mathalul jasad idashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisar wal humma. Seperti tubuh, kalau ada yang sakit satu, semua tubuh merasakannya dengan tidak bisa tidur atau demam. Kalau ada anggota jamaah di arisalah sakit, orang karasa gering teu, panas tiris teu, lamun teu tah berarti can iman gitu. Kalau ada jamaah arisalah yang nggak bisa bayar sekolah, teu kabeli beas, cing orang panas tiris teu atau jongjon, berarti kita belum mukmin. Da cenah teu apal, nah teu apal eta suku teu karasa. Eta leungeun nyeri piraku teu karasa. Ini karena kita belum kal jasadil wahid. Kita belum menjadi satu tubuh, satu kesatuan. Tah kumaha atuh carana agar kita dengan jamaah itu menjadi satu kesatuan. Makanya Nabi mengajarkan sholat berjamaah ngarah panggih sapoe teh 5 kali. Mun aya nu henteu teh dan tahu beres salat kan ngobrol biasa. Nabi ngajarna masa minggu sakali poe Kemis sungkul. Sisana mah itu hadis itu dari obrolan kan jadi tahu. Nabi tahu lihat Abu Hurairah wah ieu beungeut lapar, hayu cenah jang. Nabi mau tahu. Ini orang udah nggak makan berapa hari ini. Sampai begitu urusan makannya Nabi tahu. Orang boro-boro urusan makan geus gering. Ya, saminggu 2 minggu lagi. Api-api teu apal, udah cenah teu apal, nah atuh teu apal. Padahal mereka sama-sama jamaah kita, sholat bareng di kita, ngaji bareng di kita. Tapi api-api teu apal berarti masih rendah keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.